Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok tugas PTIK yang kaitannya tentang sistem multimedia akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi COVID-19. Tetapi terlebih dahulu perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Christian Agung Nugroho, NIM 2022 051001. Yang kedua Adeni Ilham Firmansyah, NIM 2022 051002. Yang ketiga Sofia Hasibah, NIM 2022 051006. Yang keempat Andi Afrizal Trinugroho, NIM 2022 051010. Dan yang terakhir Thomas Wandiro Palimirmo, NIM 2022 051015. Pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi COVID-19. Dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian nasional dan global sangat terasa pada triwulan kedua tahun 2020. Triwulan pertama tahun 2020, ekonomi nasional masih tumbuh 2,97%, walau turun dibandingkan dengan triwulan 1 tahun 2019 yang sebesar 5,07%. Di mana hal itu terjadi karena pengaruh eksternal di mana COVID-19 sudah merebak di berbagai negara seperti di China. Akan tetapi keadaan ekonomi di Indonesia masih lebih bagus di tingkat regional maupun di dunia. Hal itu dapat dibandingkan dengan beberapa negara lain di mana banyak yang mengalami kontraksi yang sangat dalam, yaitu seperti Singapura sebesar 41,2%, Amerika Serikat sekitar 10%, dan Inggris sekitar 15%. Sementara itu, Bank Dunia memprediksi ekonomi global pada tahun 2020 akan mengalami kontraksi sebesar 5,2% dan di Indonesia 0,3%. Dan Indonesia merupakan negara kedua terbaik ekonominya sesudah Vietnam yang diperkirakan pertumbuhan ekonominya positif. Prediksi tersebut tentu membuat kita semakin optimis untuk melaksanakan kebijakan pemulihan ekonomi nasional secara konsisten dan membangun kerjasama dari seluruh komponen bangsa. Pemerintah pusat mengambil kebijakan pemulihan ekonomi yang holistik. Pelaksanaan kebijakan tersebut harus didukung oleh pemerintah daerah. Pemda mempunyai peran strategis dalam mendorong percepatan dan efektivitas pemulihan ekonomi nasional. Pemda memahami struktur ekonomi daerah, demografi, dan kondisi sosial ekonomi masyarakatnya. Dan di samping itu juga kebijakan APBD dapat disinergikan untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi di daerah. Dan selain peran Pemda, peran masyarakat dan pelaku UMKM juga tidak kalah penting dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pemerintah memberi kemudahan atau stimulus fiskal dan moneter. Hal itu disambut dengan positif oleh pelaku usaha dengan menggerakkan usahanya secara baik. Pemulihan ekonomi nasional diharap mulai terasa pada triwulan ketiga. Meskipun tidak bertumbuh positif, diharapkan ekonomi nasional tidak berkontraksi besar triwulan yang kedua. Selanjutnya untuk triwulan keempat, harapannya ekonomi nasional bertumbuh positif sehingga kontraksi tahun 2020 bisa ditekan sedikit mungkin. Sementara itu, pada tahun 2021 diharapkan ekonomi nasional akan mengalami recovery secara signifikan.
Kebijakan pemerintah pusat dalam pemulihan perekonomian. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat adalah kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan ini direalisasikan bersama pemerintah daerah dan masyarakat karena keduanya berperan strategis menjalani kebijakan dengan lancar bertujuan untuk memulihkan perekonomian Indonesia. Pemerintah melakukan kebijakan fiskal dengan harapan dapat mengurangi dampak negatif pada perekonomian Indonesia yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Selain itu, kebijakan ini bertujuan agar menggerakkan kembali usaha para pelaku usaha termasuk UMKM. Kebijakan fiskal mempunyai 3 stimulus sebagai pergerakan perubahan, yaitu 1. Percepatan belanja pemerintah. Pemerintah melakukan percepatan pencairan belanja modal, mempercepat penunjukan pejabat pembendahara negara, melaksanakan tender, mempercepat pencairan belanja bantuan sosial dan transfer ke dana daerah dan desa. Tujuan percepatan ini mengarahkan agar adaptasi dengan kebiasaan yang baru secara bertahap, menyelesaikan permasalahan yang terjadi pasca pandemi, dan penguatan reformasi untuk keluar dari middle income trap. Nomor 2. Relaksasi pajak penghasilan. Pemerintah meringankan besaran pajak dengan menanggung pajak penghasilan pasal 21. Pembebasan impor pajak penghasilan yang terdapat pada pasal 22, pengurangan pajak penghasilan pasal 25, dan pengembalian PPN dipercepat. Selain relaksasi pajak penghasilan, pemerintah melakukan simplifikasi dan percepatan proses ekspor impor. Percepatan ekspor impor diutamakan untuk pedagang terkemuka, penyederhanaan dana, pengurangan pembatasan ekspor dan impor atau manufaktur makanan dan dukungan medis, dan layanan ekspor impor melalui ekosistem logistik nasional. 3. Pemulihan ekonomi nasional dengan melaksanakan kebijakan keuangan negara melalui relaksasi APBN. Kebijakan moneter yang dilakukan pemerintah yaitu bekerjasama dengan Bank Indonesia agar ikut serta mengoptimalkan berbagai kebijakan moneter dan makroprudensial akomodatif bertujuan mempercepat digitalisasi sistem pembayaran Indonesia untuk mendukung upaya pemulihan ekonomi. Kebijakan moneter bertujuan agar kinerja perekonomian dunia terus membaik sesuai perakiraan di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang menurun. Hal ini diakibatkan adanya pandemi, sehingga nilai tukar Indonesia mengalami penurunan yang drastis pada tahun 2020. Akan tetapi, kebijakan moneter yang diberikan pemerintah akan menguatkan nilai tukar rupiah sejalan dengan kembalinya masuk aliran modal asing. Terlihat pada awal kuartal 3 tahun 2021, nilai tukar rupiah mengalami penguatan sebesar 0,49% secara rata dan 0,30% secara point to point dibanding level Mei 2021. Semua kebijakan yang telah dirancang oleh pemerintah memiliki tujuan agar output pendapatan pada PDB dapat kembali seperti awal dan mengalami peningkatan. Tidak hanya itu, tujuan lain adalah agar Indonesia mengalami inflasi kembali dan tingkat pengangguran di Indonesia berkurang. Dapat disimpulkan, ekonomi di Indonesia berdasarkan fakta saat ini semakin membaik karena adanya rancangan kebijakan dari pemerintah. Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 3,69% sepanjang tahun 2021. Lebih tinggi dibandingkan tahun 2020 yang sempat mengalami kontraksi. Struktur ekonomi Indonesia secara spesial didominasi oleh beberapa provinsi di Pulau Jawa
sebagai kontribusi terbesar dan pesatnya peningkatan pada kinerja ekonomi.